untuk tembak akibat adanya pelecehan terhadap istri saya yang dilakukan oleh Vincent. Sesuai dengan pernyataan yang suami saya sebutkan, saya telah menjadi korban pelecehan oleh Vincent saat saya berada di Magelang, dan juga saya menjadi korban kekerasan di mana saya dibanting 3 kali pelanggan oleh Vincent. Awalnya saya tidak berani untuk cerita hal ini kepada suami saya, tapi akhirnya saya memberanikan diri karena saya merasa harga diri saya telah direndahkan. Baik, jadi untuk sekarang barang buktinya akan kita kumpulkan dan jenazah bisa dibawa ke RS Bayangkara Polri. Untuk semua saksi mata, saya minta untuk ikut saya ke kantor, dan juga saya ingin minta rekaman CCTV yang ada di rumah ini. Kami nggak mau tanda tangan surat itu kalau misalnya kalian nggak kasih lihat jenazahnya. Tapi maaf Bu, Anda nggak bisa jenazahnya kalau belum tanda tangan surat. Ya kita nggak mau tahu kalau misalnya kalian nggak kasih lihat, kita nggak mau tanda tangan. Ya udah, saya akan perkenankan Ibu buat lihat jenazahnya. Ini kok malah ada bekas luka ya di mukanya? Emang sebenarnya meninggalnya karena apa? Jadi Vincent ini meninggal akibat terlibat baku tembak sama Willy, di mana Vincent ini diduga melecehkan istri dari Pak Dika yang bernama Ibu Dewi. Kamu jangan ngawur ya. Vincent nggak mungkin kayak gitu. Vincent itu anaknya baik-baik, dia sering ke gereja, terus dia nggak mungkin ngelakuin hal bejat kayak gitu. Namun dari laporan yang kami terima seperti itu Bu. Emangnya ada buktinya? Kalau ada bukti CCTV-nya, kasih lihat saya coba. Saya mau pastiin. Untuk saat ini belum ada bukti lebih lanjut mengenai kasus ini, namun Ibu dan keluarga dimohon bersabar untuk kelanjutan dari kasus ini. Jadi pihak penyidik kelihatan kurang menguasai materi karena bukti yang mereka temukan tidak utuh dan juga telah direkayasa oleh beberapa personal. Nah, penyidikan ini juga sepertinya terdapat intervensi dari Dika, sehingga olah TKP yang dilakukan oleh tim penyidik kami jadi tidak profesional. Saat ini Kapolri juga sudah mengambil tindakan untuk menonaktifkan jabatan dari Dika sebagai Kadif Propam Polri. Selain itu, Kapolri juga telah membentuk tim sus untuk memperdalam penyidikan kasus ini. Tapi selama melakukan penyelidikan kita menemukan adanya beberapa hambatan, kita ditekan adanya intervensi, juga kita menemukan adanya upaya untuk merekayasa bukti-bukti yang ditemukan. Dan dari hasil CCTV sendiri diperoleh siapa yang mengamankan, mengambil dan juga merusak hasil CCTV tersebut. Untuk saat ini yang menjadi tersangka adalah Willy dengan saksi mata Dika, Lemah dan juga Rizal. Saya telah mengubah pernyataan saya. Sebelumnya, Bapak Dika telah menjanjikan saya untuk tidak melakukan penyidikan kasus ini. Tetapi Bapak Dika malah menyidiki kasus ini dan saya akan menceritakannya secara runtut. Jadi, Apa benar kamu melakukan penembakan terhadap korban? Tidak, Yang Mulia. Yang melakukan penembakan adalah saudara Willy. Saya beri waktu kepada saudara Willy untuk menceritakan kronologi secara singkat. jadi saya diperintahkan oleh Bapak untuk melakukan penembakan kepada korban Yang Mulia. Dan saya juga diperintahkan untuk merekayasa cerita seolah-olah saya dan Vincent melakukan adu tembak. Apa benar itu? Benar, Yang Mulia. Bisa tolong jelaskan apa dan siapa saja yang kamu perintahkan? Jadi, saya menyuruh Willy, Lemah, dan Rizal untuk menembak Vincent, tapi dari ketiga orang tersebut tidak ada yang mau, dan akhirnya saya memaksa Willy untuk melakukan penembakan terhadap saudara Vincent, dan saya juga setelah itu melakukan penembakan ke beberapa sisi di rumah saya, Yang Mulia. Lalu kepada saudari Dewi, apa pernyataan Anda mengenai tes poligraf yang mengindikasikan bahwa Anda telah berbohong mengenai kesaksian Anda akan kekerasan seksual yang Anda alami? Saya tidak tahu tentang hal tersebut, Yang Mulia, sehingga saya tidak punya pernyataan apapun yang ingin saya sampaikan mengenai hal tersebut.
Baik, untuk itu saya tetapkan Anda sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya yang turut ada di TKP. Kemudian saya memutuskan untuk pemberhentian dengan tidak hormat serta pidana mati. Pada akhirnya, pada tanggal 8 Agustus tahun 2023, Mahkamah Agung meringankan hukuman pidana mati terhadap terdakwa Dika menjadi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini merupakan hasil kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa mengenai kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Vincent. Putusan kasasi dari para hakim juga mengubah putusan hukuman kepada 3 terdakwa lainnya, yakni Bribka Rizal, Kuat, dan istri dari terdakwa, Dewi. Hukuman terhadap ketiga terdakwa ini tentunya dikurangi juga, di mana Bribka Rizal mendapat hukuman selama 8 tahun penjara, sedangkan Lemah mendapatkan 10 tahun penjara. Selain itu, yang menjadi pengadu kasus pemerkosaan, yakni Dewi, hanya mendapat 10 tahun penjara. Terdapat juga sebuah kejanggalan pada kasasi dari kasus pembunuhan Brigadir Vincent ini, di mana Mahkamah Agung menurunkan 5 hakim agung untuk mengadili kasasi dari para terdakwa. Padahal, biasanya Mahkamah Agung hanya menurunkan 3 hakim agung saja per perkara. Sampai penyelesaian kasus ini pun, tetap terlihat kondisi hukum di Indonesia yang pantas untuk dikritik, lancip ke bawah dan tumpul ke atas. Maka, apakah sebenarnya hukuman yang diterima oleh para terdakwa bersifat adil? Apa sesungguhnya yang menggambarkan kondisi negara hukum yang adil serta bijaksana? Hukum telah ditegaskan berulang kali oleh para ahli sebagai sesuatu yang seharusnya bersifat pasti dan juga adil. Hal ini berarti semua orang tidak dipandang dari status dan kedudukan mereka secara sosial, melainkan dipandang sama di hadapan undang-undang. Namun, nyatanya dalam kasus ini, terlihat jelas bahwa para terdakwa dipandang secara berbeda di hadapan undang-undang, di mana mereka terlihat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan jika masyarakat biasa yang berada pada posisi tersebut. Bukti konkretnya adalah, salah satu alasan mengapa hukuman vonis mati Dika diubah adalah karena ia dianggap telah mengabdi kepada negara melalui posisinya dalam bidang kepolisian, yaitu sebagai Kadif Propam Polri. Putusan apakah hukum adil atau tidak sesungguhnya tidak memiliki kriteria objektif tersendiri, namun bergantung kepada apakah menurut masyarakat keputusan tersebut adil atau tidak. Ketika hasil keputusan kasasi dari para terdakwa diumumkan, dan diketahui bahwa pada akhirnya para terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan, tentunya masyarakat merasakan ketidakadilan pada hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hukum seharusnya bersifat adil, di mana seharusnya tidak hanya mementingkan kepentingan satu sisi saja, terutama jika mereka memiliki status yang tinggi, namun berpihak kepada yang benar dan seharusnya. Betapa hatiku